Baik, saudara, jumpa kembali dengan saya, Jamaluddin, dosen statistika, prodi manajemen. Tahap selanjutnya adalah kita masuk kepada tahapan-tahapan dalam melakukan olah SPSS. Kita masuk pada tahapan 3 dan 4, yaitu melakukan analisa data SPSS dan membuat laporan hasil SPSS. Baik, untuk melakukan tahap 3 dan 4, yaitu menganalisa data dan membuat laporan hasil, maka yang perlu kita siapkan adalah pertama, yaitu format tugas yang akan kita buat, ya. Format tugas yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, hasil output SPSS yang telah kita kerjakan pada tahap kedua atau tahap sebelumnya, yaitu mengolah data SPSS. Ini 2 poin disiapkan, ya, 2 poin disiapkan. Kemudian di sesi pertengahan nanti kita akan menjumpai uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis uji parsial atau uji T, dan kita akan membutuhkan distribusi T tabel, yaitu untuk menentukan nilai uji T tabelnya. Ini kita siapkan distribusi dari DF1 sampai 40 sampai dengan 200. Kemudian yang keempat atau selanjutnya, kita akan membutuhkan namanya untuk tahapan uji hipotesis, yaitu uji hipotesis secara simultan, atau kita sebut dengan uji hipotesis secara bersama-sama. Maka kita butuhkan nanti itu uji F atau uji simultan, yaitu membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel. Nah, makanya nanti kita akan mencari nilai F tabel. Sedangkan untuk F hitungnya sudah kita peroleh dari uji ANOVA, Analysis of Variance, atau F hitung, sesuai dengan nilai pada F tabel. Baik, kita kembali ke yang awal, yaitu mengenai program analisis SPSS. Jadi saudara nanti tidak usah membuat format sendiri, sudah saya siapkan formatnya. Tinggal nanti saudara mengubah isi secara keseluruhan dengan judul tugas Anda masing-masing. Nah, kebetulan dengan format yang saya miliki ini, dengan judul pengaruh WCT, DER, CR, dan GROW terhadap profitabilitas. Praktikum statistik 1, itu bagi yang mata kuliahnya statistik 1. Nah, bagi statistik 2, itu mata kuliahnya mengampu atau yang diampu adalah statistik 2. Grupnya, kita lihat. Kemudian di bawahnya, oleh kelompok 1, misalkan Rido, Sofian, dan Jamal. Diberi nama kelompoknya. Ya, program prodi manajemen, atau di sini boleh Anda tambahkan kelas, misalkan B430, seperti ini, ya, B430. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam konten atau isi. Nah, di sini Anda menjumpai judul metodologi penelitian. Apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian, saudara? Di sini menerangkan bahwa dalam metodologi penelitian ini yang mencakup, ya, jenis data, kemudian
bagaimana memperoleh data, kemudian bagaimana mengolah data, dan bentuk metode apa yang digunakan dalam penelitian Anda. Jadi mengapa saya letakkan SPSS itu di metodologi penelitian? Karena memang nanti saudara, Anda menjumpai uji statistik itu adanya di metodologi penelitian. Ya, karena metodologi penelitian itu adanya di bab 3. Ya, bab 3 di penulisan tugas akhir Anda nanti. Baik itu proposal skripsi maupun itu laporan hasil penelitian. Seperti itu. Baik, kita mulai, saudara. Yang pertama, rancangan pengujian data uji asumsi klasik. Ini menindaklanjuti dari paparan materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya melalui format PowerPoint. Nah, sekarang kita bentuk ke tahap 4, yaitu rancangan tugas atau pelaporan. Ini asumsi klasik, saudara, kita sudah jelaskan di paparan PPT. Itu meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, ya, ada 4 uji. Kemudian nanti akan dilengkapi dengan uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, ya, uji korelasi, serta uji hipotesis. Jadi lengkap. Ini adalah satuan paket, ya. Ketika nanti Anda akan melakukan analisa data dalam analisa data SPSS. Nah, baik saudara, dalam uji asumsi klasik, ya, kita mulai dari uji normalitas. Nah, di sini uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependent, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal. Nah, ini untuk mengetahui uji normalitas, saudara, jadi kita membutuhkan hasil output SPSS berupa tabel uji ppplot, ya, uji tabel ppplot. Nah, ini kita peroleh dari kurva normal ppplot, ya. Nah, kita lihat pada output, ya, cari normal ppplot. Lihat yang mana? Nah, ini normal ppplot. Yang ini Anda copy, ya, copy. Kemudian Anda ganti, ya, Anda ganti dengan olah data hasil yang Anda telah dapatkan, ya. Ya, silakan saya jelaskan mengapa kita menggunakan kurva normal ppplot. Ini menerangkan bahwa titik-titik, kita perhatikan sini ada titik-titik, ya. Titik sini, ya, dari garis nol atau diagonal akan mengitari titik diagonal sebuah persegi, dan titik itu tidak merapat, menyebar melalui garis-garis diagonal. Ya, dengan ini uji ini bawa pada gambar untuk titik bias mengikuti arah garis. Ini namanya garis diagonal, saudara. Ini garis ini garis diagonal. Dan menyebar, tidak menyatu atau tidak berdempetan. Maka dinyatakan dengan kategori kurva ini berdistribusi normal. Ini untuk uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas. Oke, selanjutnya masih pada uji asumsi klasik, saudara. Kita masuk kepada uji kedua dalam uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas. Apa yang dimaksud dengan uji multikolinearitas? Adalah uji yang dilakukan untuk menguji, ya, saudara, apakah model regresi yang ditemukan atau yang digunakan